Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota. Saya Ahmad dari Saya Bisa Mulyara. Saya Kisah Lebih Triana Family. Saya Jonathan Salusiana dan kami akan melakukan wawancara di PT Bakti Luhur Abadi. Selamat menyaksikan. Baik, saat ini kami sudah bersama dengan staf kantor dari PT Bakti Luhur Abadi, yaitu bersama Bapak Erik. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu terkait deskripsi umum dari entitas bisnis. Yang pertama, bisakah Bapak menjelaskan tentang nama usaha Bapak dan usaha ini bergerak di bidang apa serta di mana lokasi usaha ini? Di sini namanya PT Bakti Luhur Abadi, itu bergerak di bidang properti khususnya perumahan. Untuk lokasinya untuk kantor pusatnya ada di Surabaya, khususnya di daerah Mer. Lalu menurut Bapak, seberapa besar usaha yang sedang Bapak jalankan ini? Seperti terdapat beberapa cabang dan beberapa jumlah karyawan di staf cabangnya. Baik, untuk seberapa besar saya pikir cukup besar ya, karena perusahaan ini ada beberapa cabang di Jawa Timur, ada beberapa titik, ada di Jawa Tengah juga ada satu titik, Jawa Barat juga ada satu titik. Lalu untuk mungkin jumlah karyawan di setiap cabangnya? Karyawan sebagainya, kita biasanya memakai sistem pindah dari cabang satu ke cabang yang lain. Misal nih di Malang kita kan ada beberapa proyek, ada 2 titik. Kemudian di Malang itu misalkan ada 100 unit, kemudian sudah laku 90%. Kemudian ada ekspansi untuk buka di titik lokasi lain, misalkan di Jombang. Nah, di Jombang itu kan otomatis butuh tenaga banyak, mulai dari perizinan, mulai dari legalitas, mulai dari marketing pemasarannya kan kita butuh banyak tim. Sehingga tim yang istilahnya pekerjaannya semakin berkurang itu dipindah untuk bantu pekerjaan yang berat. Jadi gitu. Kalau globalnya ada sekitar 20-30 karyawan di sini, termasuk stafnya. Oke, masuk ke topik 2 mengenai sejarah pendirian dan struktur organisasi. Nah, perusahaan ini itu sudah berdiri tahun berapa ya Pak? Dan siapa pemiliknya atau pendirinya? Untuk perusahaan ini sendiri berdiri sejak bulan Maret tahun 2013. Itu sudah mengalami beberapa perubahan. Ada akte pendiriannya, ada akte perubahan, ada akte pembaruan. Kemudian untuk pemilikannya itu ada 4 nama. Biasanya yang pertama ada namanya Bapak Herta Insinyur Tabantara sebagai direktur utama. Kemudian ada direktur keuangan namanya Bapak Insinyur Abdul Aziz sebagai direktur teknik. Kemudian ada Bapak Mubin Junaidi Salman sebagai direktur keuangan dan ada komisaris namanya Bapak Triot Kartiko. Nah, perusahaan ini kan udah cukup besar ya Pak, udah banyak cabangnya juga. Nah, bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab para karyawan di perusahaan ini? Untuk pembagian tugas, kita sesuaikan dengan kemampuan dari individunya masing-masing. Baik, selanjutnya adalah topik ketiga, yaitu tentang rantai bisnis dan kegiatan usaha. Untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya apa kegiatan utama dari usaha Bapak, serta bagaimana proses untuk memproduksi dari produk-produk yang Bapak jual, dan apakah terdapat mitra kerja dalam usaha tersebut? Kalau di bergeraknya kan kita di perumahan, itu kita mulai dari mengurus izin, legalitas, split sampai terbentuknya sertifikat masing-masing kafling kita harus sendiri, tapi jelas kita juga pakai kerjasama dengan pihak kedua yaitu notaris. Lalu, semenjak usaha Bapak ini berdiri, dari mana Bapak mendapatkan modal untuk mendirikan usaha ini, serta dari mana saja pendapatan yang diterima oleh usaha Bapak ini? Kalau tertulis di aktanya itu kan ada pemegang sahamnya 4 orang tadi. Terus kemudian untuk mendapatkan laba atau keuntungan kita dapatkan dari hasil penjualan. Oke, masuk ke topik yang keempat mengenai legalitas usaha. Bagaimana proses pengurusan legalitas usaha Bapak sejak awal berdiri hingga menjadi sebuah PT? Di akte pendirian itu tertulis sudah ada terbentuk pemegang saham ada 4 orang itu dan dikumpulkan hanya 1 miliar. Jadi masing-masing di situ ada yang 250 juta sehingga sampai 4 orang kan, jadi 250 juta dikali 4 sampai terkumpul 1 miliar. Jadi kalau ditanya modalnya ya
Saya jawab cuma dari situ aja. Nah, ada lagi. Misalnya untuk topik kelima itu tentang kepemilikan dan tanggung jawab hukum. Bagaimana kepemilikan usaha Bapak ini? Apakah milik pribadi, bekerja sama dengan orang lain, atau bahkan juga menjual kepemilikannya kepada pihak lain seperti menjual saham? Bisa dikatakan kepemilikannya itu milik pribadi. Oke, masuk ke topik yang 6, Ya. mengenai perjanjian dan mekanisme hukum. Apakah terdapat suatu perjanjian atau kesepakatan antara usaha Bapak dengan pihak seperti konsumen atau pembeli, misalnya ketika terjadi transaksi atau kegiatan jual beli? Kalau ditanya ada kesepakatan jelas ada, karena kan kita sebagai penjual dan pembeli, jadi ada kesepakatan. Kalau di kita itu setiap tipe punya kebijakan dan kesepakatan masing-masing. Baik. Untuk topik yang terakhir yaitu topik ke-7 mengenai tantangan atau permasalahan hukum yang pernah dialami. Untuk pertanyaan pertama, apakah dalam usaha Bapak pernah terjadi permasalahan hukum? Misalnya ketika pengajuan perizinan usaha, perselisihan kerja, atau dalam aspek perpajakannya. Selama ini alhamdulillah nggak ada permasalahan terkait dengan hukum ya. Baik, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai oleh kita. Semoga usahanya bisa selalu lancar dan semakin berjaya. Amin. Terima kasih sudah menonton video wawancara dari kami. Sampai jumpa.